Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama dengan Pak Dr. Basri Amin ingin meminta terkait pandangan dia pemerintahan Gorontalo, terutama pejabat gubernur yang sebentar lagi akan memasuki 3 bulan pertama sejak ditugaskan. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak Basri. Waalaikumsalam, Mon. Ketemu lagi ya. Gimana kabar? Baik sekali. Alhamdulillah. Baik sekali. Meskipun kita tahu kota kita rada macet setiap saat ya. Ya gini Pak, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sejak awal saya melihat bahwa Pak Basri Amin cukup mencermati ya hadirnya pejabat gubernur di Provinsi Gorontalo. Sejauh ini gimana tanggapan Pak Basri ya? Saya memang memandang bahwa ketika mengetahui bahwa beliau akhirnya dipilih oleh Presiden untuk menjadi penjabat gubernur kita, kesan-kesan awal saya sebetulnya tidak terlalu banyak, tetapi sejauh saya kenali beliau dari jauh, diantaranya adalah bahwa beliau kan adalah pilihan Presiden. Jadi itu pegangan dasar bahwa itu keputusan negara tertinggi. Jadi bayangan saya bahwa kalau presidential power digunakan Pak Jokowi untuk memilih orang seperti beliau dan juga di tempat-tempat lain di negeri ini, maka beliau juga menurut saya sangat memahami governorship power yang dia punyai. Di luar soal tidak boleh ini, tidak boleh itu, menurut saya itu tidak begitu pantas lah untuk kita jadikan sebagai tema kepada orang seperti beliau. Mengapa? Karena beberapa alasan. Satu diantaranya ini kan seorang tokoh yang punya background sebagai aktivis, jenjang pendidikan lumayan tinggi, punya pengalaman internasional, juga sejauh yang saya sangka punya jaringan yang cukup luas. Bukan hanya familiar dengan daerah ini, meskipun saya bisa katakan besar di Manado dan di Jakarta dan di tempat lain. Jadi sebetulnya kekuatan-kekuatan sosial di Gorontalo sangat dikenali oleh Pak Dr. Hamka Hendranul. Itu bayangan-bayangan awal saya kepada beliau. Tapi kemudian kita juga mengikuti bahwa di praktek-praktek awal, menurut saya yang beliau lakukan itu adalah praktek etis sebagai seorang penjabat gubernur. Di antaranya mengunjungi banyak tokoh, bahkan jangan lupa di masa-masa hari-hari transisi siapa yang dipilih presiden, beliau bahkan menulis tulisan bersambung di media, local strongman dan segala macam. Jadi bayangan saya dengan membaca itu, Pak Basri ikuti juga ya? Saya sempat ikuti. Saya tentu tidak terlalu kaget dengan apa yang beliau tulis, tetapi satu hal yang sangat fundamental dari sejumlah tulisan itu bahwa beliau sangat peka, katakanlah dengan kecenderungan-kecenderungan di Indonesia untuk muncul semacam sejenis orang-orang yang merasa besar dan mau mengambil peran besar, tapi juga saya kira mengambil semacam pencari rente dari pembangunan kita. Nah, berikutnya juga adalah beliau selalu mengulang-ulang bahwa birokrasi itu mestinya netral, meskipun sejarah Indonesia netralitasnya katakanlah tidak pernah terjadi, dan beliau nulis buku dari disertasi panjang mengenai itu. Jadi itu kesan-kesan awal saya ke Pak Penjabat Dr. Hamka Hendranul di fase-fase awal katakanlah kedatangannya di Gorontalo. Tapi perkenankan saya menyebut bahwa saya tidak mengikuti memang hari demi hari karena bukan tugas pokok saya untuk mengikuti itu. Tetapi saya ditakdirkan dengan sebab yang tidak terlalu direncanakan untuk ketemu sebenarnya 2 kali dengan beliau. Oh, sudah sempat ketemu? Satu ya, tapi ketemu begitu saja karena satu adalah saya diminta untuk membahas bukunya. Dan mungkin orang tahu bahwa saya pencinta buku. Lalu yang kedua adalah soal perjuangan HB Yasin. Juga ketemu dan beliau sangat konsen. Jadi kira-kira itu uang yang saya bisa tangkap dari penjabat kita. Dan kembali ke yang tadi adalah kita berharap betul dengan karakterisasi seperti itu, bahwa orang ini punya background aktivis, akademis, yang pendidikannya lumayan tinggi, punya jaringan yang menurut saya cukup luas sebagai aktivis, berjenjang dari birokrasi lama di Jakarta dan punya pengalaman internasional. Menurut saya sangat sah kalau publik Gorontalo
kira-kira berharap lebih. Berharap lebih. Karena kalau boleh saya katakan, saya kira hanya Gubernur Fadel yang punya menancapkan jejak internasionalitas itu. Sisanya ada banyak momen internasional, tapi saya kira belum ada gubernur yang menyebutkan itu. Kita tahu Pak penjabat dulu Pak Zudan juga mestinya secara akademis, tapi ya mungkin karena situasi transisional. Maksudnya menuntut lebih ini seperti apa ini? Karena orang ini adalah orang yang dipilih oleh presiden. Bisa saja orang berpendapat dia kan tidak dipilih oleh rakyat. Menurut saya pernyataan itu tidak begitu relevan karena dia bukan politician, dia bukan orang partai. Tapi tak boleh sebagai masyarakat yang sehat kita katakan kalau dipilih rakyat lebih baik atau kalau dipilih presiden itu lebih rendah. Saya kira dua-duanya orang terpilih. Jadi dia adalah elected sebetulnya oleh kekuasaan. Maaf, itu tentu kita bisa berdebat apa alasan presiden memilih, tapi sebagai negara modern kalau presiden memilih tentu alasannya tidak main-main. Saya tidak terlalu tertarik untuk sampai ke situ karena yang jauh lebih penting lalu setelah dipilih oleh presiden dan hari-hari ini sudah 3 bulan, lalu apakah amanah itu nyambung tidak dengan, maaf, masyarakat Gorontalo udah punya rekaman terhadap kemajuan dan juga bagian-bagian ketidakmajuan daerah ini sejak katakanlah zaman Pak Tursandi, Pak Fadel, habis lanjutnya oleh Pak Gusnar, lalu masa transisi katakanlah Pak Zudan, habis itu diantarai oleh Pak Rusli 2 periode. Jadi menurut saya masyarakat Gorontalo punya hak untuk katakanlah bertanya, saya ulangi bertanya, dan jangan sampai bergeser menjadi mempertanyakan. Setidaknya untuk 2 hal. Kalau ini adalah masa transisi, akan diapakan oleh Pak Penjagut masa transisi ini? Beliau sering mengulang sebagai netralitas. Kalau saya boleh berpendapat itu tidak terlalu perlu diulang-ulang karena memang ASN di atas kertas ada netralitas. Tapi wajib. Teori ya, tapi wajib. Tapi teori juga mengatakan netralitas itu urusan yang abstrak juga. Bagi saya untuk apa disebut netralitas? Lalu kemudian seremoni, daftar acara seremoni lebih banyak. Iya enggak? Subuh berjamaah. Iya, dan tentu saja niatnya sangat baik. Dan yang saya catat, saya rasa 2 hal yang cukup signifikan dari Penjagut adalah dan saya duga itu ada sejenis kepemihakan kepada kekuatan muda Gorontalo. Kunjungan beliau berulang ke asrama-asrama. Saya berharap itu suatu simbolisme yang hebat ke masa depan. Saya tidak tahu apa hasilnya karena kalau asrama dibongkar dan didirikan lalu ditata kembali, itu juga menurut saya normal-normal saja. Tapi bagaimana anak Gorontalo yang tidak terakomodir di asrama? Atau kalau asrama itu adalah simbol bahwa orang sekolah di kota-kota yang maju di Indonesia, berapa banyak anak Gorontalo yang terwadahi? Saya sebenarnya berharap dari 3 bulan ini Pak Penjagut di hari-hari ini satu adalah mengeksplisitkan di masa amanah presiden di masa transisi ini, eksplisitkan kepada publik kalau 2-3 kelas, 1 kegiatan rutin, 2 kegiatan prioritas. Kalau beliau juga punya komitmen besar dari kesempatan karunia amanah ini. Dan yang kedua adalah saya kok agak berpendapat, tapi ini rada-rada akademis. Kita sekarang adalah 71% usia produktif di Gorontalo kita. Stunting 29%. Kita tahu pengangguran justru melanda skala yang sangat besar di usia SMA dan SMK. Kita tahu daya saing SDM Gorontalo kita dari provinsi di Sulawesi kita terendah. Tetapi usia 10 sampai 17 tahun kita pengguna internet yang terbesar kedua di Pulau Sulawesi. Nah, gejala-gejala yang acak seperti ini saya nggak tahu ini akan diadres oleh Pak Penjagut ini seperti apa. Saya ulangi, satu, daya saing kita sangat rendah. Yang kedua adalah terpaan teknologi informasi demikian membesar dan menyentuh jantung sumber daya manusia masa depan. Tapi di sela-sela itu juga saya juga melihat bahwa daerah ini relatif homogen, penduduk 1.100.000 sekian. Tapi kalau kita agak lihat sekarang berkembang 3-4-5 sektor utama, kita ulang-ulang pertanian. Tidak seluruhnya benar karena 60% lahan kita di Gorontalo tidak diperuntukkan untuk sawah. Jadi kita sebenarnya punya tradisi kebun yang kuat. Yang berikut adalah kalau sektor pariwisata, apakah ini akan didorong sebagai hanya untuk event acara ke acara, atau itu juga menjadi ruang ekonomi bagi generasi baru yang tumbuh? Kalau juga kita mempersoalkan pertumbuhan baru di luar perikanan, katakanlah disebut sebagai ekonomi kreatif. Sejauh ini karena saya tidak mengikuti hari demi hari, saya belum membaca sebuah pernyataan yang relatif boleh jadi pegangan dari Pak Penjagut di katakanlah 3 bulan ini.
kenetralan beliau itu akan diapakan? Kalau fungsi-fungsi administratif, saya pikir sesuatu yang otomatis karena bagaimanapun beliau punya kop surat, punya tanda tangan, dan jalan dengan sendirinya jalan itu. dengan sesuatu yang otomatis, autopilot. Juga saya agak merasa bahwa cukup baik di 3 bulan tiada goncangan di birokrasi, katakanlah yang telah bisa disebut lantik-melantik, ganti-mengganti. Dan saya juga tidak begitu sependapat bahwa itu jaminan. Justru saatnya sekarang adalah Pak Penjagoh itu akan memperlakukan kekuatan birokrasi yang pegawainya hampir 5.000 kalau saya nggak salah di tingkat provinsi. Itu mau diapakan? Mau diarahkan kemana ini? Ya, kalau memang beliau katakanlah orang yang punya jaringan, pendidikan yang tinggi, punya pengalaman internasional dan segala macam. Saya agak bertanya, jangan-jangan kompleks perkantoran di Ayula belum pernah dikunjungi oleh beliau? Iya kan? Saya agak khawatir. Jangan-jangan justru kepungan bahwa ada banyak ide untuk membuat Islamic Center. Jangan-jangan juga kita terjebak menginggris-inggriskan kebudayaan. Iya enggak? Jadi tapi informasinya sampai 3 bulan ini dia belum pernah memimpin apel perdana. Saya tidak begitu tahu. Bisa saja beliau modifikasi menjadi pertemuan ya. Karena kalau apel itu agak tradisi tentara ya, tidak harus. Jadi saya tentu tidak begitu tahu bagaimana teknis-teknis ke dalam karena beliau lama di kementerian jadi sangat mengerti tata organisasi memelihara itu. Tapi belakangan saya agak kaget menjelang 17 Agustus saya baca di media lomba ini lomba itu. Nah aku agak pikir kalau ada parade itu kenapa nggak dikumpul kekuatan sumber daya manusia Gorontalo untuk menemukan kemerdekaan jenis baru, yaitu kemerdekaan anak SMK menyampaikan teknologi tepat guna yang relevan. Apa berapa banyak di antara mereka yang menemukan aplikasi baru yang relevan dengan komoditas lokal kita. Saya juga tidak tahu apakah 17 Agustusan ini, bulan Agustus akan dijadikan sebagai wahana untuk bercakap dengan kekuatan-kekuatan masyarakat dan seterusnya, Wan. Jadi saya agak berpendapat bahwa publik sekarang mengharapkan memang 2 hal, bahwa beliau kiranya berkenan untuk mengeksplisitkan kira-kira kenetralan beliau, governorship yang diamanahkan oleh presiden sekarang itu akan diapakan di luar soal-soal rutin. Menurut saya itu tidak terlalu menarik karena ya masuk jam 8 bulan sekian. Lalu yang berikut adalah akan diapakan keadaan-keadaan Gorontalo yang tadi, stuntingnya tinggi, mutu pendidikan kita, daya saing di